Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisikan Horor. Bagaimana kabar malam ini? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Amin. Malam ini aku akan bawakan sebuah kisah horor berjudul Tersesat di Gunung Salak. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel ini. Daripada penasaran, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan ketika rombongan kecil mahasiswa dari sebuah kampus di Jakarta bersiap mulai perjalanan menuju Gunung Salak. Sebuah gunung yang namanya sudah lama jadi bahan bisik-bisik di kalangan para pendaki. Bukan karena keindahan semata, melainkan karena reputasinya yang kelam. Gunung Salak terkenal angker, seringkali dikaitkan dengan kisah pendaki yang hilang atau suara gamelan gaib yang tiba-tiba terdengar. Rombongan ini terdiri dari 5 orang. Ada Arga, mahasiswa tingkat akhir yang hobi naik gunung dan dianggap ketua rombongan oleh teman-temannya. Lalu Reza, sahabat Arga yang lebih cuek tapi punya stamina kuat. Ada juga Tari, satu-satunya perempuan di kelompok itu. Dia dikenal cerewet tapi cukup berani. Dan 2 lainnya, Dimas dan Bayu. Mereka masih pemula di dunia pendakian. Mereka ikut karena penasaran dan ingin cari pengalaman ekstrim, atau lebih dibilang hanya untuk liburan semester. Malam sebelum keberangkatan, mereka berkumpul di rumah kontrakan Arga untuk mengecek peralatan. Suasana ceria penuh canda, tawa, meski sesekali diselingi rasa gugup. Gak, lu yakin nih kita mau naik Gunung Salak? Gunung Salak kan katanya angker. Udah banyak yang bilang loh, selalu ada pendaki yang hilang, ucap Tari sambil menata sleeping bag ke dalam ransel. Arga hanya tersenyum tipis. Itu cuma cerita rakyat doang, Tari. Lagian kalau ada yang hilang, biasanya karena nggak ada persiapan matang sebelum berangkat. Kita kan bawa kompas, GPS juga, logistik cukup, dan tenda. Udahlah, santai aja. Reza menimpali sambil menyodorkan peta kertas yang sudah dilapisi plastik. Udah, jangan bikin suasana horor dulu sebelum naik. Kita fokus ke jalur aja dulu. Dari base camp resmi sih ada jalur yang biasa pendaki naikin. Tapi katanya ada satu jalur lain yang lebih sepi, lebih cepet nyampe ke pos Pasir Rengit. Gua sih penasaran, pengen coba lewat situ. Gimana? Kalian pada setuju gak? Dimas yang sedari tadi sibuk mengecek sepatu gunung barunya, ia hanya ikut mengangguk. Gue mah ngikut aja, asal jangan sampai nyasar ya. Bayu tertawa keras. Kalau nyasar ya tinggal tanya Google Maps aja, gampang kan? Candaan itu disambut gelak tawa yang menular, membuat suasana jadi lebih santai. Tidak ada yang benar-benar memikirkan serius soal rumor pendaki yang hilang di Gunung Salak itu. Keesokan paginya mereka berangkat dengan mobil sewaan menuju desa Grijaya, salah satu desa yang jadi pintu masuk pendakian. Desa itu terlihat sederhana, jalannya masih berbatu, dikelilingi sawah dan hutan pinus. Warga setempat hidup tenang, sebagian besar bertani. Begitu mobil berhenti di lapangan kecil yang dijadikan semacam base camp, beberapa warga menatap mereka dengan sorot mata heran sekaligus khawatir. Dek, ini pada mau kemana rame-rame? Apa kalian mau naik Gunung Salak?
Tanya seorang bapak tua, kulitnya legam, matanya tajam. Arga mengangguk ramah. Iya pak, kita cuma mau naik sebentar, terus camping semalam di atas. Bapak itu menghela napas panjang. Hati-hati, gunung ini bukan tempat main-main, Dek. Sudah banyak yang gak pulang dari sana. Bayu yang paling cerewet malah nyengir. Bener pak, lagian itu hanya rumor. Kita sudah sering dengar dari kalangan pendaki lain. Katanya sih, memang banyak yang bilang gunung ini angker. Tapi kita sudah siap semuanya kok. Wajah bapak itu makin serius. Dek, sini. Bapak kasih tahu. Nanti kalau naik, jangan lewat jalur utara ya. Itu jalur sudah lama, sekarang ditutup. Lewat jalur selatan aja kalau mau naik. Itu jalur resmi. Memang pendakian lebih jauh, tapi sangat aman. Arga tersenyum sopan. Iya pak, makasih ya untuk pesannya. Namun setelah bapak itu pergi, Reza langsung berbisik. Kita lewat jalur utara aja yuk, biar lebih cepet. Lagian kalau kita nyari aman terus, nggak ada tantangannya. Tapi Dimas terlihat ragu. Tapi kan tadi udah jelas kita dibilangin jangan lewat situ. Ngeyel banget sih Loza. Tari mendesah. Ya elah, kalian ya baru juga sampai, udah pada ribut. Gua sih ikut aja, kalian mau pilih jalur mana? Akhirnya Arga yang memutuskan. Udah, kita lihat nanti di persimpangan aja. Kalau jalannya oke, coba jalur utara. Kalau enggak, baru lewat selatan. Pendakian dimulai siang hari. Langkah mereka ringan, semangat masih membara. Jalur awal dipenuhi pepohonan tinggi, udara sejuk. Sesekali terdengar suara burung. Dimas dan Bayu yang awalnya banyak bercanda mulai ngos-ngosan, tapi tetap memiliki antusias. Anjir, capek banget. Kirain gampang. Keluh Bayu sambil menyeka keringat. Makanya latihan dulu sebelum naik gunung. Jangan bisanya cuma main futsal doang. Tawa kembali pecah menutupi rasa lelah. Sesekali mereka berhenti untuk foto-foto. Tari sibuk bikin instastory, mengabadikan setiap sudut perjalanan. Beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah persimpangan jalur. Jalur kiri tampak lebih jelas, ada tanda cat putih di batu besar. Itu jalur resmi menuju Pasir Rengit. Sementara jalur kanan tampak lebih sempit, ditutupi semak-semak, tapi terlihat seperti pernah dilewati orang. Arga berhenti sebentar menatap jalur kanan. Sebentar guys. Ini kayak jalur utara yang dimaksud bapak tadi deh ya. Bener ya? Reza langsung menyeringai. Udah, kita coba yang kanan aja. Biar perjalanan lebih singkat. Biar bisa cepet sampai. Dimas langsung menolak. Jangan ngawur deh Za. Tadi kan kita udah diperingatin jangan lewat utara. Susah banget sih lo kalau dibilangin Za. Bayu menepuk bahu Dimas. Santai aja bro. Kapan lagi coba? Lagian rame-rame gini pasti aman kok. Tari menatap Arga seolah menunggu keputusan. Arga menarik napas panjang. Dalam hati ia merasa tertantang. Oke, kita coba jalur kanan ya. Tapi jangan sampai mencar kalau ada apa-apa. Keputusan itu membuat suasana mendadak hening, seolah pepohonan di sekitar ikut menahan napas. Namun mereka tetap melangkah maju dengan penuh percaya diri. Jalur yang mereka pilih semakin lama semakin sempit. Rumput liar menjuntai, akar-akar pohon menonjol dari tanah, membuat langkah lebih sulit. Burung-burung yang tadi ramai kini menghilang, digantikan sunyi aneh yang menekan telinga. Kenapa kok sepi banget ya? Biasa,
Kayak gini matar. Makin ke dalam hutan, emang makin sepi. Jawab Arga mencoba menenangkan. Namun dalam hati ia sendiri mulai merasa aneh. Udara mendadak lebih dingin meski matahari masih tinggi. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka melihat sesuatu di samping jalur. Sebuah papan kayu tua sedikit miring, bahkan hampir roboh, dengan tulisan agak pudar. Dilarang melalui jalur ini. Wah, serem banget nih. Segala ada tulisannya lagi. Ini kayak film horor beneran, sumpah. Bayu terkekeh, meski jelas ada getar di suaranya. Palingan juga ini papan peringatan lama. Udah, jalan terus aja. Gue yakin gak bakal ada apa-apa. Reza malah menendang pelan papan itu. Dimas geleng-geleng kepala, wajahnya pucat. Gue gak yakin, bro. Kalau beneran ada apa-apa, gimana coba? Arga menupuk bahu Dimas. Udah, santai aja. Kita bareng-bareng ini kok. Nggak bakal terjadi apa-apa. Langkah mereka berlanjut, menembus jalur yang semakin asing. Hutan semakin rapat, sinar matahari semakin sulit menembus. Suasana ceria yang tadi menyelimuti rombongan perlahan redup, tergantikan oleh rasa was-was yang tak terucap. Mereka belum tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan peringatan yang mereka abaikan akan menjadi awal dari kengerian panjang di Gunung Salak. Langkah-langkah mereka semakin berat saat melewati jalur utara Gunung Salak. Jalur ini lebih sepi, pepohonan rapat, dan akar menjalar seperti ular yang ingin menjegal. Suara riang tawa yang sebelumnya mewarnai perjalanan perlahan menghilang, tergantikan dengan desahan napas lelah dan gumam ragu. Kok ini jalannya kayak makin aneh ya? Coba deh, kalian perhatiin. Ucap Dimas memecah keheningan. Ia berhenti sebentar, menengadah, mencoba mencari celah cahaya matahari. Tapi dahan-dahan pohon menutup rapat langit-langit, membuat mereka serasa masuk ke perut hutan. Namanya juga jalur jarang dipakai, bro. Wajar lah kalau kelihatan agak liar. Balas Reza masih sok tenang. Namun bahkan Arga yang biasanya percaya diri mulai merasa tidak nyaman. Jalur yang ia kira lebih singkat justru terasa tak berujung. Tidak ada tanda pos peristirahatan, tidak ada suara pendaki lain, hanya hening yang pekat, diselingi bunyi serangga yang tiba-tiba berhenti begitu saja, seolah ikut memperhatikan langkah mereka. Setelah hampir 2 jam berjalan, Arga memutuskan untuk berhenti. Ia membuka peta kertas, mencoba memastikan posisi. Tangannya lalu merogoh saku untuk mengambil kompas. Jarum kompas berputar tak karuan, tidak menunjuk ke arah yang jelas. Tari ikut melongok. Kok kayak gitu gak kompasnya? Jarumnya muter-muter gak jelas, harusnya kan nunjuk ke utara. Reza mencoba membuka aplikasi GPS di handphonenya. Layar hanya menampilkan tulisan, tidak ada sinyal. Lah, HP gue juga kayak gini. Aneh banget. Padahal tadi sinyal masih ada. Kok sekarang malah hilang? Dimas pun yang dengar langsung panik. Jangan bilang kita beneran nyasar ini. Bayu mencoba menertawakan, tapi suaranya terdengar kering. Tapi dalam hati mereka semua tahu ada yang tidak beres. Gunung Salak memang terkenal dengan anomali, alat navigasi, banyak cerita kompas yang tidak berfungsi, dan sinyal handphone yang hilang tiba-tiba. Namun mengalaminya sendiri jauh lebih menakutkan. Langit yang semula cerah perlahan meredup, padahal matahari belum tenggelam. Udara berubah lembab dan tiba-tiba kabut turun dari balik pepohonan,
merayap cepat seperti asap putih yang keluar dari tanah. Kabut itu semakin tebal, membuat pandangan hanya tersisa beberapa meter. Pohon-pohon di depan mereka menghilang, seperti ditelan putihnya kabut. Gila, kok cepet banget ini? Kabut udah turun aja. Bisik Tari sambil memeluk jaketnya erat-erat. Arga berdiri kaku, mencoba menenangkan diri. Tapi sulit untuk tidak panik. Suara-suara hutan menghilang, diganti dengan keheningan mencekam. Bahkan suara napas sendiri terasa asing. Di tengah kabut pekat itu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Awalnya samar, seperti ranting yang patah, lalu semakin jelas, seperti banyak orang sedang berjalan mendekat. Mereka berlima saling pandang, mata membesar. Kalian dengar nggak? Kayak ada orang yang mau kesini. Tanya Dimas pelan. Iya dengar. Jawab Arga singkat. Ia meraih senter dari ransel, tapi cahaya hanya menembus beberapa meter sebelum ditelan kabut. Suara langkah itu semakin dekat, bukan hanya satu atau dua orang, tapi seperti rombongan besar. Jantung mereka berdegup kencang, antara takut dan lega. Lalu dari balik kabut perlahan muncul siluet orang-orang. 1, 3, 4, 5. 5 orang mereka membawa ransel besar, tongkat, dan mengenakan pakaian pendaki. Wah, ternyata ada rombongan lain. Kirain apaan? Bikin tegang aja. Ucap Bayu dengan nada lega, meski suaranya tetap bergetar. Rombongan itu berhenti di depan mereka. Senyum mereka ramah, tapi anehnya pakaian dan perlengkapan mereka terlihat sangat kuno. Jaket parasut warnanya pudar, ransel jadul dari kanvas, sepatu kulit tinggi yang kini sudah jarang dipakai pendaki di masa kini. Seorang pria dengan topi lapangan maju selangkah, menyapa dengan suara rendah. Kalian tersesat ya? Arga mencoba tersenyum. Iya pak, jalannya makin gak jelas. Pos peristirahatan juga gak ketemu-ketemu ini. GPS juga mati. Pria itu mengangguk pelan. Memang sering begitu di sini. Kalau kalian mau, ikut jalur kami aja, biar lebih cepat sampai ke atas. Rombongan mahasiswa itu saling pandang. Ada rasa ragu, tapi juga lega karena ada sedikit titik terang. Reza menjawab duluan. Oke pak, kalau kalian udah biasa lewat sini, kita ikut aja deh. Pria itu tersenyum tipis. Baiklah, kalian ikut saja langkah kami ya. Mereka lalu berjalan bersama dengan rombongan misterius itu. Awalnya terasa menenangkan, tapi semakin lama Tari mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Suara langkah rombongan itu terdengar terlalu seragam, seperti gema. Iramanya sama, tak pernah meleset. Dimas pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap punggung salah satu pendaki di depannya. Jaketnya sobek di bagian bahu. Namun sobekan itu terlihat lama dan berdebu, seakan sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Tapi mereka menahan diri untuk tidak bertanya. Rasa lega karena ada teman seperjalanan masih lebih besar daripada kecurigaan. Malam semakin dekat, kabut tidak kunjung hilang, dan akhirnya rombongan itu memutuskan berhenti di sebuah tanah datar untuk mendirikan tenda bersama. Kita istirahat dulu di sini ya. Di sini aman. Mari kita bermalam, ujar pria dengan topi lapangan itu. Mahasiswa itu saling pandang lagi, ragu.
tapi akhirnya ikut mendirikan tenda di samping mereka. Malam itu kabut tetap menyelimuti area, seolah tak pernah bergerak. Mereka belum sadar bahwa rombongan yang mereka ikuti bukanlah manusia. Kabut malam begitu tebal, seperti tirai putih yang menutup seluruh hutan. Lampu senter mereka tak mampu menembus lebih dari 3 meter. Seakan cahaya tercekik oleh udara lembab. Angin dingin menyusup sampai ke tulang, membuat 5 mahasiswa itu menggigil meski sudah mengenakan jaket yang tebal. Tenda-tenda mulai didirikan. Rombongan misterius itu bergerak cepat, cekatan, seperti sudah terbiasa bermalam di tempat itu. Anehnya, tenda mereka bermodelkan lama, berbahan kanvas coklat dengan tiang besi, bukan tenda modern yang ringan dan praktis. Bay, lo sadar nggak? Mereka kayak pendaki jadul ya? Bisik Tari sambil memperhatikan. Iya Tar, kayak film dokumenter lawas. Bayu menyahut pelan. Arga hanya diam karena ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, tapi sulit ia jelaskan. Setelah tenda berdiri, salah satu dari rombongan itu menyalakan api unggun. Kayu kering yang mereka kumpulkan menyala dengan mudah, menghasilkan nyala besar yang hangat. Namun ada satu hal aneh, api itu tidak mengeluarkan asap sama sekali. Guys, kalian perhatikan deh, kok apinya nggak ada asapnya ya? Aneh banget. Dimas berbisik dengan wajah pucat. Reza mencoba meremehkan. Mungkin kayunya udah kering banget kali itu, jadi langsung gampang kebakar. Tapi dalam hati, Reza juga merasa janggal. Api unggun itu di mana-mana selalu menghasilkan asap, apalagi di hutan yang lembab. Suara percakapan rombongan itu juga terdengar aneh. Mereka berbicara satu sama lain, tapi suaranya menggema, seperti tidak berasal dari mulut mereka, melainkan dari dalam kabut. Bayu menelan ludah. Guys, perasaan gue udah mulai gak enak nih. Kayak banyak keanehan, serius. Tari hanya bisa memeluk lutut, mencoba mengabaikan rasa takut yang merayap. Malam semakin larut, rombongan misterius itu mengeluarkan bekal makanan dari tas-tas mereka. Anehnya, makanan itu terlihat seperti nasi bungkus dengan daun pisang. Lauknya sangat sederhana, tempe, ikan asin, sambal. Mereka menawarkan pada rombongan mahasiswa itu. Silakan, kalau kalian mau makan ambil aja ya, jangan sungkan, ucap seorang pendaki dengan senyum lebar. Terima kasih Pak, kami sudah bawa bekal sendiri di ransel. Awalnya Arga menolak sopan. Namun Tari dan Bayu yang lapar akhirnya menerima. Mereka makan nasi bungkus itu. Rasanya normal, enak. Hanya saja anehnya makanan itu tidak pernah habis. Setiap kali mereka menyendok, nasi di bungkus itu tetap penuh. Tari menoleh ke Arga dengan wajah bingung. Arga, kok udah agak kenyang nih, tapi nasi ini masih penuh. Aneh banget, kayak belum disentuh. Arga langsung bergidik. Ia menutup mulut Tari cepat-cepat, memberi isyarat untuk diam. Saat semua sibuk, Dimas diam-diam mengambil ponsel dari saku. Ia mengarahkan kamera ke arah rombongan itu, lalu menekan tombol. Tapi saat ia membuka hasil fotonya, wajahnya langsung pucat pasi. Foto itu tidak memperlihatkan orang-orang tadi, hanya kabut putih pekat, seolah kamera gagal menangkap wujud mereka.
Gila, ini apaan? Bisiknya dengan tangan gemetar. Ia buru-buru mematikan ponsel, takut ketahuan. Menjelang tengah malam, kabut makin menebal. Suara hewan malam tidak ada. Yang terdengar hanya bisikan samar entah dari mana. Arga yang susah tidur mendengar percakapan lirih dari dua orang rombongan misterius itu. Arga menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengucur. Ia melirik ke arah teman-temannya yang sudah terlelap, lalu menunduk pura-pura tidur. Pagi harinya kabut tidak hilang. Matahari hanya samar. Cahaya keemasan tak mampu menembus putihnya kabut. Harusnya jam segini udah terang. Kok ini masih gelap aja ya? Kata Tari cemas. Rombongan misterius itu tampak santai. Tenang saja, gak usah panik. Ikut kami, sebentar lagi sampai. Namun wajah mereka terlihat semakin pucat. Ada yang kulitnya mulai membiru, ada yang matanya sayu seperti orang sakit. Meski begitu, mereka tetap berjalan dengan langkah ringan, seolah tidak lelah sama sekali. Mahasiswa itu saling pandang. Rasa lega yang semula mereka punya kini berganti dengan rasa takut. Arga akhirnya berbisik pada Reza. Kayaknya ada yang salah sama mereka, Zah. Kita harus ekstra hati-hati ya. Reza mengangguk pelan. Kali ini ia tidak bisa membantah. Malam kedua di Gunung Salak terasa sangat berbeda. Kabut yang sejak kemarin tidak pernah hilang kini semakin pekat, menutup semua arah pandang, seolah dunia mereka hanya terbatas pada lingkaran kecil di sekitar api unggun. Api itu sendiri tidak menyala besar, tapi seperti malam sebelumnya. Tidak ada asap, tidak ada bau kayu bakar, hanya cahaya berkedip aneh. Kadang terlalu terang, kadang meredup mendadak. Rombongan misterius itu duduk melingkar. Wajah mereka semakin pucat, mata cekung, bibir membiru. Tapi mereka tetap tertawa kecil. Suaranya bergema aneh, seperti dipantulkan dari balik kabut. Arga, Reza, Tari, Dimas, dan Bayu duduk agak terpisah, pura-pura ikut tenang, padahal jantung mereka berdegup tak karuan. Sekitar tengah malam, tiba-tiba Bayu merasa kebelet buang air kecil. Ia pun pamit ke temannya yang lain. Gua ke belakang bentar ya guys. Udah kebelet banget nih. Katanya setengah bercanda, berusaha menutupi rasa takut. Jangan jauh-jauh, Bay. Deket-deket situ aja. Seru Tari cepat. Bayu hanya melambaikan tangan sambil membawa senter kecil. Ia melangkah ke balik semak. Kabut segera menelan tubuhnya. Waktu berlalu. 5 menit, 10 menit. Guys, kalian sadar nggak? Kok lama banget sih Bayu pipis doang? Gumam Dimas dengan cemas. Arga berdiri, menyalakan senter. Bayu! Woi, lo di mana? Jangan jauh-jauh kalau pipis. Cepetan, balik! Hening, tak ada jawaban. Mereka bertiga mencoba mencari, tapi yang terdengar hanya gema suara mereka sendiri, seperti diserap kabut. Jejak kaki Bayu lenyap begitu saja, seolah tanah menelannya. Tari mulai gemetar. Arga, Bayu kemana? Masa hilang gitu aja? Dia terakhir ke belakang pohon itu kayaknya. Kok sekarang gak ada? Arga terdiam. Ia menatap kabut yang bergoyang pelan, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya.
Saat mereka kembali ke area tenda, rombongan misterius itu masih duduk melingkar. Namun, kini dalam cahaya api yang bergetar, wajah mereka terlihat jelas. Kulit mereka pucat keabu-abuan. Beberapa bahkan mulai terkelupas, memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Mata mereka kosong, hitam, tanpa cahaya. Tari menjerit kecil dan menutup mulutnya. Salah satu dari rombongan itu menoleh perlahan, menatap mereka dengan senyum lebar yang aneh. Senyum itu terlalu kaku, terlalu panjang, seperti wajah yang dipaksa tersenyum. Arga meraih tangan Tari. Tari, sini. Kita harus pergi sekarang. Keadaan udah nggak beres ini. Reza mengangguk cepat. Mereka mengemasi barang seadanya, meninggalkan beberapa perlengkapan, lalu mulai mundur pelan-pelan. Mereka berlari menembus kabut, tanpa tahu arah mau kemana. Pohon-pohon seperti bergerak, jalur berulang-ulang, seakan mereka hanya berputar-putar di tempat. Tiba-tiba Dimas tersandung dan terjatuh. Dari balik kabut, tangan-tangan pucat muncul, mencoba menariknya. Wajah-wajah pucat rombongan itu mendekat, mata kosong menatap dengan haus. Tolong woi, tolongin gue woi, teriak Dimas histeris. Arga dan Reza cepat menarik tubuh Dimas, menyeretnya dengan sekuat tenaga. Tangan-tangan itu melayang kembali ke dalam kabut, menghilang begitu saja. Tari menangis terseduh-seduh sambil terus berlari. Arga, siapa sih mereka itu, Gah? Kok kayak bukan manusia ya? Arga tidak menjawab. Nafasnya tersengal, dadanya seperti mau meledak. Tapi ia tahu satu hal. Kalau mereka berhenti, mereka akan bernasib sama seperti Bayu. Kabut semakin rapat, menutupi jalan mereka. Api unggun rombongan misterius itu kini terlihat di depan mereka lagi. Padahal mereka yakin sudah lari sangat jauh. Arga tertegun. Gila, kita malah balik lagi ke tempat yang tadi woi. Rombongan itu berdiri berbaris rapi. Wajah mereka kosong menatap tajam. Mereka melangkah mendekat perlahan, tapi langkah itu terasa seperti kematian yang mendekat. Salah satu dari sosok itu melesat cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Tangannya yang dingin meraih bahu Tari. Lepasin, Reza, tolongin gue. Reza menendang keras membuat sosok itu terpental ke kabut. Namun bukannya jatuh, tubuh sosok itu melayang, sebentar lalu menghilang seperti asap. Arga segera menarik Tari. Mereka berempat berlari tanpa arah, mata pedih karena kabut, paru-paru terbakar karena dingin. Akhirnya setelah entah berapa lama, langkah-langkah mengejar itu menghilang. Hanya tersisa kabut pekat dan mencekik. Mereka jatuh terduduk di tanah, tubuh gemetar, wajah mereka sedikit pucat. Tari terisak. Bayu, dia kemana, Gak? Kita harus cari dia. Arga hanya terdiam. Ia tahu jawabannya, tapi tidak sanggup mengatakannya. Matahari pagi akhirnya menembus kabut Gunung Salak. Arga, Tari, Reza, dan Dimas terbangun dalam keadaan setengah sadar. Mereka tidak ingat kapan tertidur, hanya ingat rasa lelah luar biasa setelah berlari semalaman dari kejar-kejaran makhluk-makhluk menyeramkan itu. Hal pertama yang mereka sadari,
Kabut tebal yang sejak kemarin menutup jalur kini hilang. Jalur setapak kembali terlihat jelas. Pepohonan basah oleh embun dan suara burung terdengar samar. Seakan tidak pernah ada malam mengerikan sebelumnya. Namun satu hal tak bisa dihapus. Bayu tidak ada bersama mereka lagi. Tari langsung menangis. Bayu, gak Bayu. Gak, dia gak balik lagi, gak. Dia beneran hilang. Bayu, di mana kamu? Arga hanya bisa memeluk Tari. Ia menahan tangisnya sendiri. Dimas duduk terpaku, wajahnya pucat, seakan jiwanya masih tertinggal di dalam kabut. Reza hanya menyesali apa yang dia putuskan. Mereka sepakat untuk segera turun. Tak ada lagi semangat mendaki, tak ada lagi canda, hanya langkah gontai penuh ketakutan. Anehnya jalur turun terasa lebih mudah, seakan gunung itu membuka jalan sendiri untuk mereka. Tapi setiap kali menoleh ke belakang, Arga merasa ada bayangan samar di balik pepohonan. Seperti seorang mengikuti mereka, tapi menghilang begitu ia menatap lebih lama. Setelah berjam-jam menuruni jalur, akhirnya mereka melihat pemukiman kecil di kaki gunung. Rumah-rumah sederhana berdiri dengan dinding papan. Beberapa warga duduk di beranda, memandang heran ketika mereka melihat rombongan itu keluar dari jalur. Mereka menceritakan apa yang dia alami. Kabut tebal, GPS rusak, tersesat, lalu bertemu rombongan pendaki lain dengan perlengkapan kuno. Bagaimana rombongan itu mengajak mereka menginap, bagaimana wajah mereka berubah menyeramkan, hingga Bayu menghilang begitu saja. Awalnya warga terdiam, saling pandang dengan tatapan penuh tanda tanya. Lalu seorang nenek tua yang duduk di kursi bambu bergumam pelan, Kalian pasti bertemu mereka ya? Arga mendekat. Mereka? Mereka siapa, Nek? Nenek itu menghela napas berat, lalu menunjuk ke arah sebuah rumah. Yuk, ikut ke rumah nenek. Biar kalian lihat sendiri, sekalian kalian beristirahat juga di sana. Di rumah seseorang lelaki tua, suaminya nenek itu mengeluarkan sebuah album foto yang sudah kusam. Ia membuka lembar demi lembar, hingga berhenti pada satu halaman. Foto itu memperlihatkan sekelompok pendaki muda, mungkin sekitar 5 orang. Mereka tersenyum ceria di depan papan bertuliskan Puncak Gunung Salak. Arga dan kawan-kawan membeku. Wajah-wajah itu sama persis dengan rombongan misterius yang menemani mereka semalam. Dari bentuk wajah, gaya rambut, bahkan pakaiannya yang lawas mereka kenakan. Kakek itu menutup foto perlahan dan mengatakan, Mereka itu pendaki yang hilang tahun 85. Katanya mereka tersesat di kabut. Jasad mereka nggak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak pendaki mengaku bertemu dengan mereka di atas. Terus ada yang selamat, ada juga yang tidak pernah kembali. Tari menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Berarti semalam kita bareng sama orang-orang yang udah mati dong. Arga memejamkan mata. Gambar Bayu yang ditelan kabut terus menghantui pikirannya.
Ia merasa bersalah, merasa seharusnya lebih waspada dengan peringatan warga saat mereka berangkat. Coba saja kita pas berangkat dengerin apa kata orang tua itu. Gara-gara kami nggak percaya waktu dilarang lewat jalur itu. Kalau aja kami nurut, mungkin Bayu masih ada dan gak bakalan kejadian kayak gini. Kini mereka pulang masing-masing ke rumahnya mereka dengan rasa penyesalan yang mendalam. Bagaimana kisah horor kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa tekan like dan tinggalkan komentar di bawah. Untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel ini. Mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri, sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisikan horor.